Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Jika kita hubungkan dengan waktu, maka kita sebenarnya dapat membagi manusia dalam beberapa golongan. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak peduli dengan waktunya. Yang kedua adalah orang-orang yang membuang waktu. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang memanfaatkan waktunya dengan baik. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tahukah saudara bahwa setiap kita sebetulnya diperlakukan sama oleh Tuhan. Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia orang susah, mau dia orang yang berkelimpahan. Sebetulnya Tuhan dengan keadilannya memberikan setiap manusia 24 jam dalam sehari. Setiap manusia diperlakukan adil oleh Tuhan 24 jam dalam sehari. Hanya bedanya antara orang kaya dengan orang biasa, orang sukses dengan orang biasa adalah bagaimana dia memanfaatkan waktunya. Buat orang-orang sukses, waktu adalah berharga. Bahkan sebagian orang berkata time is money. Bahwa saya tidak akan memanfaatkan waktu saya dengan sia-sia. Saya akan memanfaatkan waktu saya untuk sesuatu yang akan mendatangkan hasil yang baik dalam hidup saya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita memanfaatkan waktu kita, itu akan menentukan bagaimana kita mendapatkan segala yang baik dari Tuhan kita. Karena seringkali Tuhan sudah menganugerahkan kita waktu, tetapi kita membuang waktu kita percuma. Kita nggak pakai waktu kita untuk jadi berkat buat orang lain. Kita nggak pakai waktu kita untuk menyelesaikan masalah kita. Tapi apa yang terjadi? Kita justru pakai waktu kita untuk menangisi masalah kita. Kita pakai waktu kita untuk menjelek-jelekkan orang lain. Kita pakai waktu kita untuk sesuatu yang sama sekali tidak membangun buat hidup kita. Tapi dengan memanfaatkan waktu dengan baik, karena menyadari waktu adalah anugerah Tuhan, maka hidup kita akan melihat banyak berkat yang luar biasa. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang mengingatkan kita bahwa firman Tuhan adalah kekuatan buat kita. Karena selama kita jalan dalam firman Tuhan, maka kita akan melihat segala berkat yang luar biasa Bapa curahkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang habis waktu. Nah, kalau kita bicara tentang habis waktu, kenapa? Karena hari-hari ini orang sering memakai istilah begini, saya tidak punya waktu. Loh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang kita tidak pernah punya waktu. Kita hanya diberikan Tuhan kesempatan untuk memanfaatkan waktu, karena waktu itu Tuhan punya. Kalau kita lihat dalam Kejadian, Alkitab berkata setelah Tuhan menciptakan segala sesuatunya pada setiap hari, maka Tuhan berkata jadilah pagi, jadilah petang, dan itulah hari pertama. Artinya Allah yang menempatkan batas pada setiap waktu. Berarti Allah yang empunya waktu. Kita semua tidak bisa bilang bahwa saya tidak punya waktu. Kita hanya bisa bilang bahwa saya tidak dapat memanfaatkan waktu saya dengan baik. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam Kisah Rasul pasal 20, dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16, ini akan kita mau bahas saat ini. Kisah Rasul pasal 20 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Saudara-saudara yang mau ambil Alkitab, secara khusus saya beri kesempatan untuk itu, untuk kita sama-sama akan pelajari. Atau mungkin sudah ingin ambil catatan saudara, alat tulis saudara, sehingga kita sama-sama mulai menggarisbawahi beberapa hal yang penting yang perlu untuk kebutuhan kehidupan keseharian kita, sehingga langkah hidup kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Nah, Kisah Rasul pasal 20 ayat 13 sampai 16, demikian firman Tuhan. Kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Asos dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya, sebab ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat. Ketika ia bertemu dengan kami di Asos, kami membawanya ke kapal, lalu melanjutkan pelayaran kami ke Metilene. Dari situ kami terus berlayar dan pada keesokan harinya kami berhadapan dengan Pulau Kios.
Pada hari berikutnya kami menuju Samos, dan sehari kemudian tibalah kami di Miletus. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus, supaya jangan habis waktunya di Asia, sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari Pantekosta. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perhatikan ayat 16 ini. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus supaya jangan habis waktunya di Asia, sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari Raya Pentakosta. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seperti saya sudah singgung tadi, bahwa kata yang cukup sering dipakai orang hari-hari ini adalah saya tidak punya waktu. Bahkan bukan hanya kaum bisnismen berkata saya tidak punya waktu. Ibu-ibu rumah tangga juga sekarang berkata, aduh saya nggak ada waktu. Bahkan anak-anak remaja juga berkata, saya nggak ada waktu. Dan yang lebih parahnya lagi, bahkan anak-anak kecil sekarang sudah punya bahasa yang sama. Anak umur 10 tahun, anak umur 12 tahun, anak umur 9 tahun sudah bisa bilang sama temannya, aduh saya nggak punya waktu nih, saya nggak punya waktu nih. Orang seperti ini bukan sekedar nggak punya waktu, tapi biasanya kenapa kita tidak punya waktu? Karena kita menghabiskan waktu kita percuma. Nah, mungkin sudah mendengar program ini dan berkata, pendeta bagaimana kita bisa menghabiskan waktu percuma? Apa yang pendeta maksudkan dengan menghabiskan waktu percuma? Nah, saya pelajari bagaimana kita dapat menghabiskan waktu kita percuma. Yang pertama, yaitu ketika kita mengerjakan hal-hal yang mendesak, namun bukan hal yang penting. Kita mengerjakan hal-hal yang mendesak, namun bukan hal yang penting. Nah, saya ambil contoh sederhana. Saudara sedang mengerjakan sesuatu yang penting. Tiba-tiba handphone saudara bunyi. Lalu pertanyaan saya sederhana, handphone saudara bunyi itu pasti sesuatu yang penting nggak? Jawabannya belum tentu. Tapi dia mendesak nggak? Dia perlu kita angkat sekarang nggak? Buat sebagian orang mendesak. Dia tinggalkan pekerjaan yang penting, dia angkat telepon dulu. Dia angkat handphone dulu. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ngerti mungkin saudara berkata, oh siapa tahu ada yang penting. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau itu sesuatu yang penting, pasti dia akan titip pesan. Kalau itu sesuatu yang penting, pasti dia akan kirim SMS. Kalau itu sesuatu yang penting, pasti dia akan titip sesuatu sampai akhirnya sudah tahu bahwa ini adalah sesuatu yang penting. Lihat saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita harus bisa membedakan mana yang mendesak dengan mana yang penting. Mendesak itu kesannya sesuatu itu harus dikerjakan sekarang. Tapi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kadang-kala untuk sesuatu yang mendesak kita bisa tunda. Tapi untuk sesuatu yang penting kita harus kerjakan, kita harus jalankan setepatnya. Lihat saudara gue yang kasih dalam Tuhan, ini persoalannya. Kenapa seringkali akhirnya kita kehabisan waktu? Karena kita mengerjakan hal-hal yang mendesak, namun bukan hal-hal yang penting. Sudah ketemu teman saudara itu mendesak, ya kan? Sudah bisa kirim salam, kasih salam, dan setelah itu sudah bilang, maaf saya sedang mengerjakan sesuatu yang sangat penting, nanti 15 menit lagi. Atau mungkin sudah berkata, saya angkat telepon dulu, lalu sudah bilang hello, lalu orang itu berkata, oh ya gini nih, oh maaf nanti 15 menit saya telepon lagi ya gitu. Nah mungkin sudah berkata, aduh nanti saya dianggap sombong dong kalau begitu. Mungkin sudah berkata, lalu nanti orang bilang apa tentang saya. Lo betul, tapi kalau tidak sudah akan selalu kehabisan waktu, hidup sudah akan lelah. Ada orang-orang yang berkata bahwa aduh saya ada tugas penting, tapi aduh ini sinetron yang saya paling sayang, ini sinetron yang saya paling tunggu-tunggu nih. Nah saudara gue yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Kita mengerjakan yang mendesak tapi tidak mengerjakan yang penting. Ya tapi pendeta kalau saya tidak nonton sinetron ini, nanti sinetron ini lalu. Loh saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saudara kan masih bisa tanya sama teman saudara bagaimana ceritanya. Saudara kan masih bisa tanya sama keluarga saudara. Jadi ada banyak hal yang sering kali kita gagal memanfaatkan waktu. Kenapa? Kita mengerjakan yang mendesak tapi kita tidak mengerjakan yang penting. Yang kedua yang saya pelajari, bagaimana kita seringkali bisa membuang waktu kita percuma. Yang kedua, ketika kita mengerjakan yang menyenangkan, tapi kita tidak mengerjakan yang perlu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang menyenangkan kita seringkali tidak selamanya sesuatu yang perlu. Tapi sebaliknya perlu harus saya jelaskan buat saudara, sesuatu yang perlu itu seringkali tidak menyenangkan. Jadi kita kadang-kala memilih untuk mengerjakan yang menyenangkan dan belum tentu itu perlu. Ya kan? Banyak orang-orang muda seringkali lebih senang bermain-main daripada mengerjakan tugas-tugasnya. Padahal sebetulnya dia mesti mengerjakan tugasnya terlebih dahulu. Kalau ada waktu baru mengerjakan sesuatu yang main-main. Ya kan? Ada orang-orang yang sepanjang hari ada di depan game. Kenapa? Karena dia main game. Itu sesuatu yang menyenangkan. Tapi pertanyaannya, perlukah itu? Ada orang-orang yang sehari-harian ngobrol sama teman-temannya. Betul itu menyenangkan, tapi pertanyaannya, perlukah itu? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus set up our priority right. Kita tuh harus atur prioritas kita dengan benar.
mana yang paling perlu, mulai dari mana yang paling perlu sampai mana yang paling menyenangkan. Kita harus buang waktu kita pertama-tama untuk yang paling perlu, setelah itu yang perlu, setelah itu yang mungkin kurang perlu, setelah itu yang cukup perlu, dan akhirnya baru mulai yang menyenangkan, yang sangat menyenangkan, yang sangat-sangat menyenangku. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tahu untuk yang sangat-sangat menyenangkan dalam keadaan lelah bagaimanapun kita akan selalu punya waktu. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi ingat, kita seringkali mengerjakan yang mendesak bukan yang penting. Yang kedua, kita seringkali mengerjakan yang menyenangkan bukan yang perlu. Dan yang ketiga, bagaimana kita seringkali buang waktu kita percuma karena kita mengerjakan yang bukan kehendak Allah. Kita mengerjakan apa yang menurut kita baik, apa yang orang lain kerjakan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang membuang waktu kita percuma. Karena saya baca sebuah buku, ada pernyataan yang sangat luar biasa di situ dikatakan, there is always time to do God's will. Jadi untuk mengerjakan kehendak Allah, karena Allah kan tahu siapa kita. Allah kan tahu kita butuh istirahat. Allah kan juga tahu waktu-waktu kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau Allah memberikan kehendaknya buat kita, kita selalu kalau mau pasti ada waktu. There is always time to do God's will. Jadi kalau kita mulai bilang, saya tidak ada waktu, jangan-jangan ada banyak hal yang kita kerjakan yang bukan kehendak Allah. Kalau saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga secara khusus saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang mungkin bingung dengan mengatur waktu saudara. Saudara-saudara boleh taruh tangan kanan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, atau saudara yang berbeban berat, atau saudara yang sedang bingung, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat mereka yang bingung dalam mengatur waktu, mereka yang bingung dengan masalah rumah tangga, masalah di masa mudanya, masalah keuangan ekonomi dalam keluarganya. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan bangkitkan iman, sehingga kami boleh melihat kuasa kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saat buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita, karena kota benteng dan pertolongan kita adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Sampai berjumpa pada program berikut. Doa saya menyertai saudara, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.